Fastaqim kama umirta. Maka beristiqomahlah engkau Muhammad. Maka istiqomahlah para nabi Allah, istiqomahlah para ulama, para ustad, para ajengan, kiai, mama. Istiqomah. Qama yaqumu qauman, istaf'ala yastaf'ilu, istaqama yastaqimu istiqamatan. Istiqamah berusaha panceg, lurus, ajeg, alif, patuh, tegak, bahwa yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati seseorang yang beriman sesungguhnya akan tersindir dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini seruan bagi orang-orang yang beriman, bagi seseorang yang masih memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman ini bukan orang suci, bukan orang yang terbebas dari dosa, tapi orang yang beriman adalah orang yang hatinya lembut, kemudian mau menerima nasihat, dia terbuka pikirannya, masih terus mencari ilmu dan terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Melakukan amal pekerjaan dengan begitu ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan penilaian dari manusia. Maka peringatannya adalah wala tajassasu. Jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan orang, jangan suka membicarakan keburukan orang. Bahaya, bisa jadi amal baik kita diambil olehnya. Kalau toh kita tidak punya amal baik, maka dosa kita akan ditambah oleh dosanya. Itulah kerugiannya. Maka kalimatnya dalam ayat disebutkan pakarihtumu, apakah kamu tidak jijik mengambil dosa orang, menumpukan dosa orang menjadi bagian daripada dosa-dosa kamu. Gara-gara apa? Gara-gara kamu tidak mampu menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia karena dia mau menjaga lisannya. Bukankah Rasul mengingatkan kita, man satara mu'minin satarallahu yaumal qiyamati aibahu. Barang siapa yang dia berusaha menutupi aib seorang mukmin. Tadi perlu digarisbawahi, mukmin bukan orang yang suci, bukan orang yang bersih dari dosa, bukan orang yang tidak melakukan maksiat makar, bukan. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka aibnya dia akan ditutupi oleh Allah pada hari qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita harus bisa membedakan mana porsi menerapkan sabda Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kapan kita menerapkan itu? Wilayah mana kita bisa pakai itu? Indikator apa kita pakai hadis itu? Jangan sampai kita terkesannya gerasa gerusu, sembrono, mengambil kebijakan main hakim sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Kangjeng Nabi, melalui para sahabat Nabi, hadir para ulama, begitu apik ketika mau mengambil keputusan. Bahkan ketika mau mencela seseorang, luar biasa, ditahannya berbagai upaya. Jangan-jangan yang saya sampaikan, jangan-jangan yang saya bisikkan itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kedustaan. Justru itu yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Rasulullah SAW. Orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Namun
Bukan berarti kita dengan seenaknya melakukan kesalahan. Bukan dengan sewenang-wenangnya kita melakukan kebijakan yang menyengsarakan. Maka Allah ingatkan dalam ayat surat Al-Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta." Maka beristiqomahlah engkau Muhammad. Maka istiqomahlah para nabi Allah, istiqomahlah para ulama, para ustad, para ajengan, kiai, mama. Istiqomah. Qama yaqumu qauman, istaf'ala yastaf'ilu, istaqama yastaqimu istiqamatan. Istiqomah berusaha panceg, lurus, ajeg, alif, patuh, tegak, bahwa yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi membesarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita tampak melakukan kebaikan, tujuannya adalah wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu untuk menunjukkan bahwa alaniah kita berbuat baik, sedekah kita kelihatan, salat kita berjamaah, puasa kita saat iftarnya bareng-bareng, itu untuk menunjukkan bahwa inilah keagungan agama Allah. Bahwa ketika kita beragama Islam itu sungguh indah luar biasa. Namun ingat, ketika ada suntikan-suntikan, ketika ada bisikan-bisikan, hati-hati Ustadz, hati-hati santrinya Ustadz. Allahu Akbar. Jangan sampai kita justru yang terjerumus karena belum tahu fakta yang sebenarnya. Saksi yang melihatnya juga belum tentu 4 orang. Ketika hadir saksi 4 orang, maka harus ditanya, kamu saksi melihatnya dari awal sampai akhir? Ya, kalau melihatnya dari awal sampai akhir, kenapa kamu nggak pakai hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi? Kenapa kamu membiarkannya? Padahal yang melakukan dosa itu 1 orang, 2 orang, kamu 4 orang masih kalah takut? Dipertanyakan. Kebanyakan kita man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu. Yang suka membantu orang melakukan maksiat. Orang melakukan maksiat dibantu oleh kita, iya. Dilihat kalau video-video kurang senonoh kan itu menyebarnya cepat luar biasa. Ya, bahkan kita kepo, udah jelas dipotong atau diblur, kita cari yang originalnya. Itu dinikmati dosa itu. Itu kita ngebantu. Gara-gara kita melihat itu, followernya jadi naik, lalu dapat income lah dari situ. Kana syarikan lahu, itulah teman orang-orang yang berbuat dosa. Karenanya penting bagi kita mentafakuri surat Hud ayat 112 ini. Setelah kita panceg amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah meneruskan kalimatnya, wa man taba ma'aka. Setelah engkau Nabi bisa lurus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man taba ma'aka, ajak orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya untuk bergabung denganmu Muhammad, untuk bergabung dengan para ulama, untuk bergabung dengan barisan para kiai, untuk mengawal para ustadz, sehingga mereka tidak kekurangan secara rizki, secara ekonomi, bahkan tidak kekurangan secara biologisnya, tidak kekurangan. Karena kalau sampai kekurangan, ustadz disimpan di satu masjid, tidak boleh bekerja karena harus adzan setiap 5 waktu, harus jadi imam, bahkan harus baca Al-Quran, ngajar anak-anak ngaji, tetapi kebutuhan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan. Na'udzubillah. Lalu dia berkata, kan itu ibadah, masa ibadah saja harus digaji? Na'udzubillah. Itu orang-orang yang senonoh seperti itu. Perlu kita berikan pengarahan, perlu kita berikan pengertian. Yang namanya ibadah kan kita juga harus ibadah. Kita ngasih makanan, kita juga ibadah. Maka yang adzan ibadah, yang mendengar adzan lalu mengajak yang lain untuk pergi ke masjid juga itu ibadah. Maka jangan kita memandang sebelah mata orang-orang yang berbuat dosa ini. Mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, yang paling penting,
Maka 3 hal dari kalimat astagfirullahaladzim. Kalau kita mendengar berita buruk, astagfirullahaladzim. Yang pertama, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya. Saya terlihat baik karena aib saya ditutupi oleh-Mu ya Allah. Padahal betapa buruknya saya. Yang korupsi 1 miliar itu ditangkap, kemudian diarak, dipermalukan, keluarganya juga ikut malu. Saya yang korupsi 20 miliar masih ngahep-hep tibra, ya Allah, tolong tutup kesalahan saya. Saya suka sedekah 100 juta, 200 juta pakai uang kantor. Sementara orang miskin itu infak 20 ribu pakai keringatnya sendiri. Ya Allah, ampuni kesalahan saya ketika mendengar itu. Kemudian yang kedua, ya Allah, jangan sampai saya melakukan dosa seperti yang Fulan lakukan. Selamatkan saya. Karena saya pun ketika kejadiannya sama mungkin tidak akan kuat. Mungkin akan lemah hati saya. Mungkin akan lupa kepada Allah, kepadamu ya Allah. Maka selamatkan saya. Kemudian hikmah yang ketiga, ya Allah, jaga lisan saya untuk tidak menceritakan aib ini kepada yang lain. Untuk tidak menceritakan aib Fulan ini kepada yang lain. Karena itu menunjukkan betapa pongahnya saya di hadapan-Mu ya Allah. Ingin terlihat baik ya Allah. Ternyata kita mencela orang lain itu hanya untuk menutupi kesalahan saya sendiri ya Allah. Itu astagfirullahaladzim. Bertaubat, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diajak orang yang istiqomah ini oleh Nabi, oleh ulama, agar bersama-sama yuk merapatkan barisan, meluruskan shaf, bersama-sama kita berjamaah. Maka ketika ditanya, kalau kita sudah mulai istiqomah, lalu kita merasa banyak salah dan dosa, mulailah kita dawam dalam melakukan kebaikan. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Oh, ini sholat tepat pada waktunya. Paling tidak sholat kita bagi 3 termin atau 3 waktu. Misal sholat duhur jam 12 sampai jam 3, jam 12 sampai jam 1 masih termasuk awal waktu, jam 1 sampai jam 2 pertengahan, jam 2 sampai jam 3 akhir sholat. Bahkan kalau orang yang mengakhirkan sholat, melalaikan sholat, ini diancam oleh Allah surah Al-Ma'un. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia melalaikan sholat, diakhirkan sholat. Kalau bisa sholat di awal waktu itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apalagi setelah kita sholat benar, birrul walidain, baik kepada kedua ibu bapak kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sebaik-baik amal perbuatan setelah kita melaksanakan yang fardu, yaitu melaksanakan salat 5 waktu, maka baik kepada ibu bapak kita, tidak mencelaknya, tidak menjelekannya, apalagi kita merasa lebih baik daripadanya. Kemudian ketika ditanya lagi apa yang paling baik, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala li'ilai kalimatillah, untuk mengiklankan ini adalah kalimat Allah, ini adalah kalimat hak, ini adalah yang benar, ini adalah yang salah. Tunjukkan ya Allah yang benar itu adalah benar, tunjukkan bahwa yang salah itu adalah salah. Kebanyakan kita itu talbis, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah. Seperti halnya tadi korupsi 1 miliar, kemudian sedekah ke masjid 25 juta, merasa amalnya sudah selesai karena sudah membahagiakan orang. Tidak seperti itu. Karena Allah yang tahu bahwa kau sebetulnya korupsi 100 juta, kau korupsi 1 miliar, lalu mengatasnamakan pribadi bahwa kau bersedekah sekian dan sekian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus mau berjihad dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan keahlian kita. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara syiar agama Allah ini adalah masjid, baitu kulli mu'minin, rumah setiap orang yang beriman. Kalau kita sudah paham